kenapa kita harus survei pasar? Kalau kita survei pasar, kalau pasarnya bagus, banyak peminat, akan memudahkan kita di dalam menjual. Betul sekali, Pak. Karena nanti kan ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah kita harus bisa menjual cempe yang kita hasilkan. Ingat loh teman-teman ya, bahwa kalian atau saya juga jago breeding nih. Ya. Cempenya bagus-bagus. Banyak ya Pak ya? Banyak. Usia 6 bulan bobotnya di atas 30 kilo. Tapi kalau nggak bisa jual, itu namanya belgedes. Belgedes. Tapi kebanyakan kasus-kasusnya untuk peternak pemula juga gitu loh Pak. Ya itu saya bilang. Bingungnya di penjualan ya Pak itu ya? saya bilang belgedes. Karena Anda itu bukan berusaha, tetapi apa? Berproduksi atau peternak. Kalau usaha itu, produksi kita harus terjual, menghasilkan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman, sahabat-sahabat domba kita. Selamat datang juga di TNG Farm Klaten, teman-teman. Ini kebetulan cuacanya hujan dan kita akan sharing-sharing lagi bersama Bapak Eko Utomo. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas. Selamat siang juga kawan-kawan para sahabat domba kita. Siap Pak Eko. Untuk kali ini Pak, kita akan bahas untuk berternak domba modern ala TNG Farm ya Pak ya? Iya bener Mas Satya. Jadi ceritanya sesudah kemarin itu penayangan secara incognito. Incognito itu tidak direncanakan ya. Ya betul sekali Pak. Ada 3 video ya Mas ya? Ada 3 video Pak. Nah ternyata banyak teman-teman yang kemudian minta dibuatkan secara berseri dan berkelanjutan. Betul sekali Nah Pak. oleh karena itu saya dan Mas Satya nih domba kita ini sepakat nih. Kita membuat sebuah series ya, gitu ya. Series itu banyak serinya. Mungkin bisa 15, bisa 20. Dengan judul utamanya adalah beternak domba modern ala TNG Farm. Siap. Untuk seri 1 ini Pak, ya. Di judul apa Pak nanti Pak? Nah seri 1 ini kita buatkan sesuai dengan kepentingan peternak pemula ya. Nanti dari peternak pemula sampai kemudian mulai peternak yang mulai canggih gitu. Siap. Ya. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, peternak pemula bisa pensiunan, calon pensiunan, atau mereka-mereka yang ingin memiliki pekerjaan sambilan gitu kan. Pasti pengen bertanya-tanya nih. Siap. Jadi mau beternak apa gitu ya. Gitu. Nah, judulnya adalah untuk yang seri 1 apakah mau ternak domba atau mau ternak kambing atau bahkan mau ternak ayam misalnya gitu. Nah, kita akan bahas di seri 1 ini. Gitu ya Mas ya? Siap Pak. Oke Pak. Nah, untuk seri 1 Pak. Silahkan seri 1 ya dulu, Pak. Iya Pak. Jadi tadi pertanyaannya saya ulang lagi. Sebenarnya kalau kita mau beternak ya sebagai sebuah usaha itu kita mau ternak apa? Ya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk memilih ternaknya ternak apa, tadi apakah ternak domba, kambingnya apa kambing pedaging, apakah kemudian kambing perah misalnya, kambingnya apa kambing etawa, dombanya apakah domba kalau di Jawa Barat itu ada juga namanya domba aduan ya, domba Garut, domba Garut, Pak. Atau kita beternak ayam segala macam. Sebenarnya pertanyaan yang paling penting itu adalah tujuan kita itu apa itu, Mas Satya? Siapa? Tujuan itu gini misalnya, kalau Mas Satya atau saya gitu. Saya mau beternak. Tujuan saya itu misalnya ini hanya untuk hobi. Satu ini untuk hobi. Kemudian kedua ini untuk bisnis. Bisnis ya Pak. Nah, kalau bicara tentang hobi, kenapa hobi dan bisnis itu saya tampilkan ya dua. Ini karena ini dua hal ini akan menjadi sangat berbeda. Betul sekali Pak. Kalau untuk hobi, yang namanya hobi itu mengeluarkan uang dari kantong kita. Ya, betul sekali. Tapi kalau untuk bisnis atau usaha, sama sih mengeluarkan uang dari kantong kita di awal-awal. Tetapi kemudian seharusnya memasukkan uang ke kantong kita. Iya. Ada income-nya ya Pak. Kalau hobi enggak Mas. Hobi itu uangnya keluar terus dari kantong. Nah itu harus teman-teman perhatikan dulu. Ya. Tujuannya apa? Apakah hobi atau untuk usaha? Ya. Nah untuk sementara waktu ini ya, karena ini kepentingan kan untuk teman-teman, saya anggaplah ya yang ngikutin di sini, yang menjadi penonton setia dari domba kita adalah untuk usaha. Kira-kira itu Mas ya? Iya betul sekali Pak. Kira-kira untuk usaha Pak. Nah
begitu usaha, oh saya mau ternak sesuatu dulu ya, sesuatu dulu. Kepentingannya untuk usaha artinya apa? Mendatangkan keuntungan gitu kan. Ada lagi yang harus dijawab, Mas. Apa ini, Pak? Yang pertama, mau dikerjakan sendiri, atau dikerjakan orang lain. Artinya punya anak kandang itu harus dipikirin. Kadang-kadang saya sering banget ketemu ya, sama orang datang, Pak Eko, saya mau belajar beternak gitu. Oke, Pak. Saya tanya tadi loh. Yang pertama, Pak, ini mau hobi atau usaha? Betul sekali. Kadang-kadang orang itu bingung loh. Menentu. Yaudah, Bapak lihat-lihat dulu, sesudah itu pulang ya, Pak ya. Nanti kalau sudah pulang dipikir-pikir ini hobi atau usaha. Baru ditentukan ya, Pak ya? Iya, karena kemudian akan menentukan banyak hal. Oke. Terus berikutnya, ada juga yang, Pak, ini saya mau usaha, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, nah, di dalam konteks usaha ini, apakah mau dikerjakan jenengan sendiri. Anda sendiri, atau mau dikerjakan orang lain? Siap. Karena apa? Ini akan menentukan yang namanya skala usaha, Mas. Betul sekali, Pak. Kalau dikerjakan oleh orang lain, artinya anak kandang, atau kalau kadang-kadang disebutin ini, Mas, kalau di Jakarta ya, ini sekitar Jakarta, bisa juga misalnya orangnya di Semarang, atau di Surabaya, ternaknya ada di Klaten. Kalau di Jakarta mungkin di sekitaran pinggiran-pinggiran Jawa Barat, Banten, gitu kan. Itu namanya peternak weekend. Oh, jadi Sabtu Minggu ya, Pak? Sabtu Minggu. Jadi si peternaknya itu tetap kerja di kota besar, ternaknya itu ada di desa, nah dia hanya ngeliatin Sabtu Minggu. Nah, itu akan menentukan juga, Mas, pilihannya, Mas. Termasuk juga skala besar dan kecilnya dari ternak yang akan dihasilkan. Nah, ini jadi rekan-rekan harus menjawab itu juga nih. Ini peternak full timer atau peternak yang dikerjakan pada orang lain. Nah, peternak full timer juga itu harus dibedain lagi loh, Mas. Peternak full timer itu artinya apa? Kita yang mengerjakan. Ada dua nih. Apakah benar-benar full timer itu usahanya atau penghidupannya atau penghasilannya mengandalkan dari usaha ternaknya, benar nggak, Mas? Ya, betul, Pak. Atau sambilan, Mas. Jadi misalnya nih Mas Satya ini punya pekerjaan sebagai misalnya guru, ASN, atau kerja di pabrik. Jadi beternak itu hanya untuk sambilan. Dikerjakan sendiri sih, tapi itu sambilan. Tetapi ada juga misalnya full timer dikerjakan sendiri, dan itu benar-benar untuk penghasilan dia, Mas. Karena tidak ada pekerjaan yang lain difokuskan. Nah, itu juga akan kemudian menentukan apakah jenisnya, apakah banyaknya. Nanti di seri berikutnya kita akan bahas tentang misalnya skala gitu. Skala ya, Pak. Tapi atau misalnya kalau domba misalnya apakah pengemukan, apakah breeding segala macam. Nah, sekarang kita kan baru seri 1 seri 1, Pak. Ya. Apa dulu mau gitu ya. Kambing atau domba itu tadi ya, Pak ya. Atau domba atau ayam misalnya. Atau ayam. Nah, sesudah itu dijawab baru akan tambah jelas, Mas. Tambah jelas itu adalah apa? Oh, pilihannya apa? Kenapa saya harus tanya begitu? Termasuk ya tadi ya. Mau dikerjakan sambilan atau kerjaan full timer. Kalau dipekerjakan full timer gitu ya, itu kan setiap hari kita ada di rumah. Sehingga siang hari kita bisa melakukan banyak hal, termasuk ngurusin ternak-ternak. Tetapi kalau dikerjakan sebagai sambilan, kalau kita misalnya guru, kerja di pabrik, atau kita nukang segala macam, kan waktu yang kita miliki kan hanya pagi hari sebelum kerja ya, Pak, kerja, dan pulang sesudah kerja kan. Artinya waktunya menjadi terbatas. Nah, itu juga harus dijawab sama teman-teman, harus direnungkan. Nanti kalau teman-teman ada yang skenarionya berbeda dari yang kita pilihkan ini ya, nanti teman-teman tanya di komen gitu. Pak, kalau misalnya saya begini, baiknya gimana? Nanti saya atau Mas Sate yang akan bantu jawab di komen ya. Kalau video ini udah tayang. Oke, Pak. Nah, sekarang misalnya, Pak, ini mau dikerjakan sendiri misalnya. Dikerjakan sendiri, dan sekarang saya akan menentukan kambing atau domba. Nah, sekarang saya pilihkan dulu ya, karena kambing domba itu pilihannya banyak ya, Pak ya. Ada daging, ada breeding, ada kontes. Bahkan di kambing tambah satu, Mas. Namanya apa? Susu. Oh iya. Susu kambing. Nah, susu kambing ya, Pak. Sekarang saya buatkan pilihan dulu ya. Pilihannya antara mak saya itu mau breeding ya, yang paling muncul ya. Saya mau breeding domba atau breeding kambing. Nah, ini sesuai dengan judul seri kita. Mau ternak kambing
atau mau ternak domba. Domba. Lebih spesifiknya mau ternak domba breeding atau mau ternak kambing breeding. Pilihannya dua itu, Mas. Betul. Setuju, Mas? Setuju, Ya? Pak. Siapa? Oke, Pak. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi ada domba breeding, ada kambing breeding. Oke. Nah, tujuan utama di dalam bisnis atau Oke. usaha kan cuan, Mas. Cuan, Pak. Betul, Pak. Untung. Pasti itu. Kecuali tadi ya, yang hobi ya. Hobi, nggih. Oh, kalau usaha kan harus cuan. Mosok kita keluarin duit namanya kapek. Kapek itu nggih. adalah biaya modal. Modal. Biaya modal itu apa? Bangun kandang. Betul. Bikin apa namanya peralatan, misalnya mesin chopper, Nah, seperti misalnya itu, tempat ya, Pak, ini ya. untuk simpan silase, Drum ini ya, Pak, ya. drum ini. Nah, ini, teman-teman. Terus kemudian kita beli modal juga untuk beli kambing dan dombanya. Kemudian kita keluar banyak biaya operasional, namanya OPEX. Kopek. OPEX atau biaya operasional. Yang paling besar untuk pakan. Pakan, nggih, Pak. Terus kemudian untuk obat-obatan. Nah, kalau kemudian dikerjakan orang lain tadi kan, Nggih. itu biaya yang kedua sesudah pakan adalah biaya tenaga kerja. Tenaga kerja, nggih, Pak. Anak kandangnya gitu ya. Nah, makanya usaha kemudian harus menguntungkan. Nggih. Nah, pada saat kita berbicara usaha itu harus menguntungkan, misalnya saya tanya Mas Satya nih, Nggih, mewakili pripun, Pak? audiens. Siap, Pak. Kalau kita usaha, Nggih. duit masuk atau pendapatan masuk itu dari apa, Mas? Ya dari hasil usahanya itu, Pak. Apa? Kalau kita misalnya breeding kambing dan domba, hasil usahanya apa? Hasil usaha dari kita breeding kambing dan domba, Pak ya. Ya. Kita jual anakan-anakan itu, Pak. Oke, jualan cempe ya. Iya, jualan Saya cempe, sebutkan kalau jual jangan cempe yang kecil, jangan. Oh. Ingat di video yang sebelumnya? Ya, ya, Pak. Nah, kalau kita jual cempe namanya cempe sapihan, Nggih. minimal harus 1 juta. Oh. Kemudian apa namanya? Usianya itu Usia, nggih. paling enggak 5 bulan lah. Oh. Nah, sebenarnya 5 bulan itu terkait minimal 1 juta. Karena apa? Kalau enggak kita rugi. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Nah, oleh karena itu, tadi karena Mas Satya jawab dengan benar. Nggih. Kalau kita usaha, itu harus menghasilkan pendapatan dari Iya, Pak. penjualan. Kalau kita breeding dari cempe tadi ya. Nggih. Walaupun Mas Satya sebenarnya ada namanya pendapatan lain-lain. Oh. Pendapatan utama adalah jualan anakan, anakan tadi ya, Nggih, Pak. yang usia sudah di atas 5 bulan. Pendapatan lain-lain itu apa? Yang pertama jualan kohe. Kohe, ya, Pak, betul, Pak. Yang kedua itu jualan pakan kalau Pakan. berlebih. Nah. Oke. Kemudian yang ketiga itu jualan bibit. Ya, betul sekali, Nah, Pak. itu adalah pendapatan lain-lain yang bisa kita usahakan. Nggih. Jangan lupa itu dikerjakan juga. Ya. Walaupun yang utama adalah menjual Cempe-cempe cempe tadi ya, Pak ya. Nah, tadi kan mau milih nih. Mau domba, breeding domba atau breeding kambing. Kambing, ya. Nah, teman-teman harus bertanya dulu nih. Pertanyaannya bukan ke diri sendiri, Iya. ke lingkungan. Di lingkungan saya, misalnya kalau di sini Klaten ya. Nggih, betul, Pak. Di Klaten itu orang itu lebih suka beli domba atau kambing. Nah. Khususnya Nggih. konsumen utama misalnya warung sate. Nggih, betul. Apakah warung sate kambing atau warung sate domba? Domba. Teman-teman hati-hati loh ya. Semua tulisannya adalah warung sate, kambing. Nah, Tapi saya sering banget tuh ketemu tuh kalau saya tanya, karena orang Jawa bilangnya itu wedus. nggih, wedus ya, Wedus betul, ini Pak. sate apa? Sate kambing, Pak. Nah, Sate gitu. wedus. Wedusnya apa? Wedus gembel. Gembel, Itu Pak. domba. Bener nggak? Bukan kambing gitu. Salah kaprahnya di Salah situ kaprah, ya, Pak nah, ya. makanya kita harus cek. Jadi istilahnya itu survei pasar, Mas. Pasar, nggih. Jadi pasar di daerah Anda, misalnya kalau di sini Klaten ya, Klaten, nggih. apakah lebih banyak yang dicari itu kambing, atau kalau domba orang ya, Jawa Pak ya? bilangnya itu kambing Wedus. Jawa gitu ya, Nah, nggih, kambing Jawa. atau domba. Domba, Domba itu betul. kayak domba gebek, apa kibas, Kibas, nggih. itu dibilang sebagai wedus juga, wedus Wedus, kibas ya. gitu loh. Tapi sebenarnya kan ada domba. Nggih. Nah, kenapa kita harus survei pasar? Kalau kita survei pasar, kalau pasarnya bagus, Nggih. banyak peminat, akan memudahkan kita di dalam menjual. Betul sekali, Pak. Karena nanti kan ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah kita harus bisa menjual cempe yang kita Cempe-cempe. hasilkan. Ingat ya Nah, teman-teman ya, nggih. bahwa kalian atau saya juga tuh, Nggih. jago breeding nih. Ya.
cempengnya bagus-bagus. Banyak ya Pak ya? Banyak. Usia 6 bulan bobotnya di atas 30 kilo. Nggih. Tapi kalau nggak bisa jual, itu namanya belgedes. Belgedes. Tapi kebanyakan kasus-kasusnya untuk peternak pemula juga gitu loh Pak. Ya, itu saya bilang. Bingungnya di penjualan ya Pak itu ya? saya bilang belgedes. Karena Anda itu bukan berusaha, tetapi apa? Berproduksi atau peternak. Kalau usaha itu, produksi kita harus terjual, menghasilkan uang. Nah, ini banyak salah kaprah. Bukan. Yang paling penting adalah jualannya. Nggih. Kalau perlu, sebelum beternak, jadi belantik dulu. Nah, gitu. Kenapa belantik? Karena belantik itu tidak punya ternak, tapi kan ngasilin duit. Betul, usaha Pak. keren itu. Jadi jangan kalah dengan teman-teman belantik ya. Iya. Kalau Anda bisa beternak, berproduksi, harus jadi uang. Nah, tadi kan pilihannya adalah tadi warung sate, kemudian yang akiko. Akiko itu sukanya apa? Kemudian yang korban. Korban itu sukanya apa? Betul sekali. Nah, ini juga yang menarik nih. Saya amati ya. Penggemar kambing atau khususnya penggemar domba. Kalau datang ke TNG, pertanyaannya begini. Pripun, Pak? Pak, ada nggak yang bertanduk? Nah, Pak, ada nggak bertanduk? Betul sekali, Pak. Kita harus cek nih, daerah kita itu lebih suka yang tanduk bertanduk atau tidak, ya, Pak ya? Contoh, kalau Jawa Barat, itu sukanya bertanduk kalau domba loh ya. Makanya domba Garut itu sangat terkenal di sana karena tanduknya besar. Besar ya Pak. Kayak kalau punya kita Awasi ya. Awasi, Tetapi Jawa Timur, itu lebih suka yang nggak bertanduk. Nggak bertanduk, betul Makanya sekali, di Jawa Timur itu banyak berkembang misalnya ekor gemuk. Ekor gemuk, berkembang misalnya sopas. Sopas, itu nggak bertanduk. Betul sekali, nah, Pak. makanya pilihannya jangan sampai misalnya teman-teman misalnya dari Jawa Timur gitu ya, mengembangkan domba bertanduk. Boleh nggak? Boleh sih. Boleh. Tetapi Anda harus berjuang keras untuk menjual. Penjualannya itu ya Pak ya? Pasarnya lebih banyak mencari yang tidak bertanduk. Siap. Demikian juga sebaliknya di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Kemudian berikutnya, tadi kan mengenai masalah ini laris atau tidak. Di daerah Anda itu, di mana Anda akan beternak gitu ya. Kambing dan domba itu dua hal yang mirip tetapi berbeda. Berbeda. Yang namanya domba itu grazing. Makannya rumput. Pak. Nah, kalau yang namanya kambing itu makanannya legum atau ramban. Ramban ya Pak ya. Di daerah Anda lebih banyak mana? Kalau daerah Anda banyak rumput, ya tentu aja beternak domba lebih memungkinkan karena kemudian biaya turun. Kalau lebih banyak ramban misalnya di pegunungan, nah itu tentu beternak kambing akan lebih menguntungkan karena apa? Biaya produksinya jadi murah. Walaupun zaman sekarang namanya beternak modern ala TNG Farm. Sebenarnya jangan terlalu tergantung terhadap ketersediaan pakan. Caranya dengan gimana, Mas? Ya nanam rumput-rumput sama ramban-ramban itu ya Pak. Kalau kita pelihara domba, banyak tanam rumputnya. Kalau pelihara kambing, banyak tanam rambannya atau dicampur. Kayak seperti sekarang ini kan di TNG Farm pelihara kambing dan domba ya, dua-duanya ya. Nah, kita tanam dua-duanya. Sewa lahan, kemudian ditanam sehingga tidak tergantung ngarit di lingkungan. Siap. Berarti menyiapkan bank pakan dulu ya Pak ya? Bank pakan harus disiapkan. Nah, tadi kan kambing atau domba. Tadi pertama pasarnya, ketersediaan pakannya, terus kemudian Anda juga nih, Anda lebih suka yang mana sih? Atau keluarga lebih suka yang mana sih? Siap. Nah, kalau memang passion itu apa ya? Gairah, kesukaan. Kesukaannya di kambing, ya Anda ternak kambing. Kalau kesukaannya di domba, Anda ternak domba. Siap. Nah, menurut perhitungan saya, sebenarnya kalau ngomongin tentang margin atau tingkat keuntungan, kambing dan domba itu 11-12. Tergantung pasar ya. 11-12 itu artinya apa? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Keuntungannya itu sekitar 20-30%. Tergantung tadi biaya produksi, tergantung market segala macam mirip-mirip. Jadi pilihannya sekarang adalah dipilihkan pada Anda suka yang mana. Siap. Tentukan sendiri ya Pak ya? Tentukan sendiri. Anda suka yang mana? Nanti akan berbeda dengan misalnya ternak ayam karena perhitungannya akan berbeda. Iya, betul Pak. Termasuk juga mengenai masalah permodalan. Kambing dan domba permodalannya mirip-mirip Mas. Oh gitu. Walaupun sebenarnya ada kriteria begini. Pak, betul Pak. Biaya Kapek itu kan biaya modal ya. Untuk kambing itu relatif lebih tinggi, khususnya di kandang, Mas. Oh. Di kandang, karena yang namanya kambing itu adalah
binatang yang sifatnya soliter. Soliter itu suka sendiri. Iya, betul. Kalau domba itu namanya adalah herding. Koloni suka ya, Pak, berkelompok, berkoloni. Nah, oleh karena itu kandangnya kambing itu relatif lebih luas daripada kandang domba. Nah, 1 ekor kambing itu butuhnya minimal 1 ekor ya. 1 ekor 1 meter persegi. 1 meter persegi itu sudah aman ya, Pak ya? Sudah aman ya untuk 1 ekor ya, Pak ya? Semakin luas semakin bagus, tapi semakin mahal kan? Tapi minimal 1,5 meter persegi. Kalau domba 1 meter persegi. Nah, dengan demikian misalnya teman-teman mau pelihara kambing 10 ekor. Butuhnya kan kandangnya 15 meter persegi. Ini hanya untuk koloninya aja loh, belum yang lain-lain ya. Dombanya butuh 10 meter persegi. Bisa. Artinya apa? Biaya investasi kambing itu lebih mahal. Terus yang kedua, memang dari segi perawatan, pakan juga, gitu ya. Itu kambing relatif lebih rewel. Lebih rewel di dalam tadi kan makannya legum, nutrisinya harus tinggi, gitu kan. Terus agak pilih-pilih pakan. Nah, kalau domba kan rumput boleh, ramban juga seneng. Nggak terlalu pilih-pilih, sehingga dan penyakitnya itu kalau pengalaman di PNG ya, lebih banyak penyakitnya di kambing daripada ya, Pak, di domba. Jadi memang secara perawatan lebih mudah domba. Nah, keunggulan kambing apa? Keunggulan kambing tadi, secara market itu pricing ya harganya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan domba ya, Pak ya. Sehingga tadi makanya ada plus minusnya. Tapi kalau secara margin keuntungan tadi, kambing itu biaya modalnya operasinya sedikit lebih tinggi daripada domba, tetapi hasilnya juga sedikit lebih tinggi. Domba relatif lebih mudah, biaya juga lebih ringan, tetapi harga jual juga relatif lebih rendah. Saya bilang relatif kan masing-masing tergantung daerahnya masing-masing. Jadi kambing atau domba sama-sama breeding nih, itu pilihannya di tangan teman-teman sendiri. Saya nggak menyarankan mana. Ingat bahwa kepentingan atau tujuan utama Anda adalah usaha. Nah, pilihlah yang Anda sukai dan kemudian menghasilkan pendapatan. Usaha buat kalian. Gitu. Kira-kira gitu, Mas. Jadi pilihannya mau breeding kambing atau mau breeding domba, monggo silakan. Tadi dengan pertimbangan masing-masing. Pastikan bahwa dilakukan dengan tekun, sebaik mungkin, belajar dari mana-mana. Harus sistemnya makin lama makin modern ya. Nanti di seri-seri berikutnya kita akan sharing tentang bagaimana beternak breeding domba yang modern. Itu ya, Mas Sate ya. Oke, siap, Pak. Dan kembali lagi menentukan sesuai segmen pasar di daerah teman-teman ya, Pak ya. Betul. Antara mau domba atau kambing itu tadi ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya antara mau beternak kambing atau domba. Mungkin teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung komen. Nanti untuk balasannya bisa lewat saya dan Pak Eko sendiri ya, Pak ya. Siap. Nanti kalau saya pas nengokin YouTube-nya kalau ada pertanyaan nanti saya bantu jawab. Langsung dijawab sama Pak Eko, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Eko. Semoga bermanfaat untuk para peternak-peternak pemula, khususnya yang ke kambing atau domba. Untuk video kali ini cukup sekian dulu, teman-teman. Kondisinya juga hujan ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat domba kita. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.